Tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam dan bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir di ruang virtual ini dalam acara diseminasi budaya positif sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif. Langsung saja akan saya share screen materi yang akan saya sampaikan. Sudah muncul nggih? Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengadakan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengenai apa itu pendidikan. Pendidikan adalah tuntutan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian budaya positif atau ekosistem positif. Diibaratkan sebuah bibit dan buah. Pendidik itu adalah petani yang akan merawat bibit tersebut dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani tidak mungkin mengubah bibit jambu menjadi berbuah anggur. Itulah yang namanya kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Dan itu di luar kecakapan dan kehendak kaum pendidik. Sedang pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Jadi di sini peserta didik diibaratkan sebuah bibit dan buah. Kemudian peran guru, di sini budaya positif itu awalnya dari disiplin positif yang kita ciptakan di kelas maupun di sekolah. Dari disiplin positif tersebut akan tercipta lingkungan yang positif dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Peran guru, peran kita sebagai guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran serta menumbuh kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan ramah yang berpihak pada murid, sehingga dapat mewujudkan visi profil pelajar Pancasila yang memiliki disiplin diri, yang merdeka dalam mendisiplinkan diri sendiri, atau self-discipline, sesuai pemikiran KHD yang mengatakan bahwa murid yang merdeka adalah murid yang mampu memerintah dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Kemudian, konsep yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama, tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai perubahan paradigma. Sebelumnya ada sebuah contoh ya, sebuah kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. A dan B itu diibaratkan Anda dan teman Anda. Kita bisa sobek secari kertas kecil, kemudian
Bapak Ibu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan sobekan kertas tersebut di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda B, diibaratkan Anda adalah A dan teman Anda adalah B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan menyerahkan dengan semudah itu benda yang tadi di dalam kepalan, atau dengan segala alasan tidak akan memberikannya? Nah, dari contoh tersebut dari contoh tadi itu yang akan menjurus kepada teori kontrol atau perubahan paradigma teori kontrol. Tentu saja Bapak Ibu ada yang perlu berbagai bujukan, rayuan baru memberikan apa yang ada di kepala tangan Bapak Ibu. Ada juga yang dengan segala cara teman Bapak Ibu merayu, kemudian dengan segala bujukan, tentu Bapak Ibu bersedia memberikannya. Jadi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita akan memberikannya atau tidak. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu yang biasa kita lakukan, ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa secara tidak langsung dan kita menyadari pasti itu sering kita lakukan. Ya. Kita sering memaksa murid kita, kemudian kita merasa kita bisa mengontrol murid kita. Yang pertama, ini kita bahas mengenai ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nanti akan ada contohnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seringkali kita lakukan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini kita akan lihat perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi secara teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan jika itu bentuk dari stimulus respon. Sedangkan dalam bentuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi secara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti contoh tadi, sebuah kertas yang bertuliskan benda yang kita sukai, apakah teman kita bisa dengan mudah meminta kita untuk memberikan yang ada di kepala tangan kita itu atau tidak. Itu kontrol ada pada diri kita, apakah kita mau menyerahkannya atau tidak. Kemudian saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang. Yang kedua, setelah paradigma perubahan paradigma, yang kedua adalah arti disiplin dan tiga motivasi perilaku. Kira-kira kalau menurut teman-teman, disiplin itu artinya apa? Kalau menurut pendapat teman-teman, apa sih disiplin itu? Boleh dijawab. Apa sih yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu. Kenapa? Apa makna disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Kira-kira apa selain tepat waktu? Tepat waktu, Bu. Ekonomi. Mematuhi aturan. Ya, mematuhi aturan. Kemudian cenderung ke lebih ke mematuhi peraturan, ya. Di sini disiplin dan hukuman. Apakah artinya sama atau berbeda? Kalau kita seringkali untuk anak-anak kan kalau melanggar peraturan kan sering kita hubungkan ke disiplin dan kemudian diberi hukuman. Nah, di sini dalam perubahan paradigma kita akan mempelajari arti lain dari disiplin. Dan ini yang arti yang sebenarnya. Apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sering kita lakukan pada murid-murid kita, ya. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Kemudian untuk teori motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang biasanya menjadi motivasi kita mematuhi peraturan. Ya. Kalimat yang bisa mewakili adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh kalimatnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi yang kedua, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Di sini kalimat yang mewakilinya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, dari ketiga teori ini merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar, bukan dari
dalam diri. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif ini yang menjadi tujuan kita melawan disiplin positif itu adalah motivasi internal, bukan hanya motivasi eksternal. Kita hubungkan ke merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita melakukan disiplin positif itu bersumber dari motivasi itu bersumber dari dalam diri kita, bukan hanya dari luar. Ini adalah diagram mengenai budaya positif yang sumber awalnya kita buat sebuah peraturan kelas, atau bisa kita bisa kita sebut juga kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama anak-anak. Kemudian dari peraturan kelas tersebut akan ada yang namanya keyakinan kelas yang membentuk sebuah lingkungan positif yang pada akhirnya akan menumbuhkan sebuah budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini sering kali kita dengar dan sering kali kita gunakan ya untuk anak-anak biasanya yang melanggar peraturan tadi, mindset awal kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Secara tidak sadar, kalimat yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentu kita meyakini dengan memakai helm, jika terjadi sesuatu, maka akan resiko luka akan lebih kecil dibandingkan dengan kita tidak memakai helm. Dari alasan itu kan timbul dari motivasi intrinsik, bukan dari motivasi luar. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu juga muncul keyakinan pada diri kita sendiri bahwa jika kita mematuhi peraturan 3M, kita akan terhindar dari virus COVID, setidaknya mengurangi resiko. Itu adalah salah satu contoh dari motivasi intrinsik yang bersumber dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dari diri kita untuk menggerakkan kita untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Ini adalah contoh kesepakatan kelas ya, yang dibuat antara guru bersama dengan anak-anak. Ini adalah contohnya. Kemudian ada peraturan yang telah dibuat yang bersumber dari keyakinan kelas. Peraturan yang pertama, contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas di sini adalah, keyakinan kelas dari peraturan tersebut adalah rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan,
bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelas di sini, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Kemudian yang berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Seringkali kita jika mengajar supaya anak lebih termotivasi, seringkali kita memberikan reward atau penghargaan. Tentu kita awalnya, dengan penghargaan anak bisa lebih termotivasi. Sedangkan pada pengetahuan yang saya dapatkan dari CGP, penghargaan itu malah menjadi sebuah hukuman. Bagaimana bisa? Nah, yang pertama, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Yang pertama, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kita, jika sudah tidak ada penghargaan, tentu anak tidak akan termotivasi lagi untuk melakukannya. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi tidak ada motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, karena dia lebih termotivasi dari luar. Jadi jika penghargaan itu sudah tidak ada lagi, tentu anak sudah tidak akan termotivasi untuk melakukannya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena kita terlalu bergantung pada penghargaan yang akan kita peroleh. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Yang pertama, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini bisa saja timbul, ya. Yang berikutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Karena mereka jaga ya, istilahnya itu terlalu berharap akan penghargaan yang didapat dari gurunya. Yang berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Anak-anak akan merasa minder. Kemudian tindakan guru. Ini hukuman atau sanksi. Ini hukuman ya. Tadi kan tentang penghargaan, sekarang tentang hukuman. Tindakan guru. Ini ada beberapa contoh. Tidak saya sebutkan semuanya ya. Contoh yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau sanksi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau sanksi? Sanksi. Sanksi. Yang lainnya? Sanksi. Oke, yang pertama termasuk sanksi. Kita ambil 2 jawaban. Contoh berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau sanksi? Contoh yang ketiga. Hukuman. Hukuman? Hukuman. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Untuk yang pertama, sebentar. Ya ada. Oke, kita jawab langsung aja. Untuk yang pertama, betul sanksi. Yang ketiga adalah hukuman.
Berikutnya, ini adalah perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan sanksi atau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan sanksi berakibat membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian, hukuman dapat membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan sanksi atau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan sanksi adalah stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan sanksi atau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan sanksi atau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena takut dihukum tadi ya, maka mereka seringkali menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan sanksi atau konsekuensi, anak menjadi belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa marah, kemudian timbul rasa bersalah, dan merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Sedangkan sanksi atau konsekuensi membuat anak kehilangan hak, kemudian anak dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan untuk sementara waktu. Harusnya kita sebelum memberikan hukuman atau sanksi kepada anak yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita cari tahu dulu apa yang menjadi alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, pada dasarnya, alasan dari anak-anak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya adalah cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom. Kebutuhan berikutnya adalah kesenangan, fun, dan power, kekuasaan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang biasanya menjadi alasan dan tujuan mengapa kita melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kita sebagai guru ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Di sini dibagi lagi atau dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu identitas gagal atau kontrol dari luar yang terdiri dari penghukum dan pembuat merasa bersalah. Biasanya anak-anak akan menghindari hukuman. Yang kedua adalah identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar atau kontrol dari luar, yang terdiri dari 2 posisi kontrol, yaitu sebagai teman dan pemantau. Yang ketiga, identitas berhasil atau sukses. Ini adalah bentuk dari kontrol diri, yaitu posisi kita sebagai manajer. Kemudian yang kita lakukan sebagai penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, dari sini contoh yang biasanya kita ucapkan itu adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Tadi contoh kalimat yang sering kita ucapkan sebagai penghukum adalah ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Seperti itu. Kemudian hasil dari perbuatan kita sebagai seorang penghukum itu biasanya
anak akan cenderung memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, dan berbohong. Hasilnya itu kan 15 menit kan Akibatnya murid sering berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya seperti itu. Jadi murid sering mengulangi kesalahan karena mereka berpikir, ah biarkan saja, paling marah-marah lagi. Biasanya kan seperti itu. Kemudian yang posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat. Berikutnya adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang biasa kita lakukan adalah berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa kamu melakukan seperti ini, biasanya seperti itu. Kemudian biasanya anak-anak akan menyembunyikan kesalahan mereka, kemudian menyangkalnya dan berbohong. Hasil dari atau dampak dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu biasanya anak cenderung merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai contoh ini, sebagai contoh biasanya kan pasti kita sama-sama pernah melakukannya. Contohnya adalah, ayolah anak-anak lakukanlah ini demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah, maaf nggak kelihatan tulisannya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kemudian hasil dari posisi kontrol ini adalah adanya ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia apa ini ya? Nggak kelihatan. Langsung saja ya, dampak pada murid akibat dari posisi kontrol sebagai teman adalah anak lemah, kemudian tidak mandiri dan tergantung pada guru. Kemudian 5 posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau. Biasanya lebih ke yang diperbuat guru adalah menghitung dan mengukur. Contoh kalimatnya kita sering mengatakan apa peraturannya. Kemudian biasanya murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Ini kalau kita memberikan penghargaan berupa bintang, ya. Biasanya anak kan akan bertanya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh supaya bla 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 seperti itu. Supaya saya, maaf, kurang saya mati. Tulisannya nggak kelihatan. Dampak yang timbul dari posisi kontrol sebagai pemantau bagi murid biasanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol yang kelima dan terakhir adalah sebagai manajer. Guru lebih berbuat dalam bentuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini tentang yang sudah kamu lakukan tadi. Kemudian, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Contohnya, misalkan anak terlambat masuk sekolah, terlambat masuk kelas. Sebelumnya kan kita sudah membentuk sebuah kesepakatan kelas. Di situ ada nilai-nilai keyakinan kelas yang kita yakini.
Nah, jika anak melakukan satu pelanggaran, misalkan datang terlambat, kita bisa menanyakan apa yang telah kita sepakati dan apa yang kita yakini. Maka anak kan akan teringat kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Kemudian setelah mereka menyadari keyakinan yang mereka miliki atau keyakinan yang mereka percaya, kemudian kita bertanya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Kemudian dampak yang timbul pada murid adalah anak akan mengevaluasi dirinya. Kemudian mereka berpikir bagaimana cara memperbaiki diri. Karena mereka meyakini adanya keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Jadi mereka membuat kesepakatan bersama dan mereka sendiri meyakini nilai-nilai yang mereka sepakati bersama tadi. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Tentu ini menjadi hal baru ya. Saya pertama kali mendengar tentang segitiga restitusi juga di pendidikan guru penggerak. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen. Nah, bentuknya seperti ini, segitiga restitusi. Yang ada segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya itu bisa kita tanyakan seperti ini, contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian setelah itu menstabilkan identitas. Contohnya kalimatnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah bisa berbentuk kalimat seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, atau dengan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Berikutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bukan memaksa. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keterangan dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita tidak menjudge anak tersebut, tetapi kita membuat anak tersebut yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kalimatnya adalah guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Atau bisa juga dengan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian atau dengan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bisa juga dengan kalimat seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
Nah, itu adalah contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang tadi sudah kita pelajari ada 5 kebutuhan dasar. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Yang tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kalimat seperti di bawah ini, ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, itu salah satu contoh kalimatnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa berkata seperti ini contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau dengan kalimat ini, kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya, seperti itu. Itu adalah contoh menanyakan keyakinan. Tadi adalah dua contoh bagaimana kita harus mengucapkan atau menanyakan tentang keyakinan. Kemudian, Assalamualaikum. Mau tanya? Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ketika kita ada di kelas dengan berbagai macam karakter peserta didik, kita dituntut untuk menjadi seorang guru yang sempurna. Itu mungkin ya kita berusaha untuk jadi seorang guru yang sempurna, tapi memang karakter peserta didik itu berbeda-beda. Contohnya di kelas saya itu ada anak yang untuk disuruh menulis saja itu sangat sulit. Itu dari pribadinya sendiri. Menulis saja, kalau disuruh menulis malah anaknya menangis. Terus agak dikasih penekanan agak sedikit saja, tidak dimarahi, sedikit saja itu sudah langsung di atas meja langsung melungker seperti itu. Itu dari kalau saya menilai dari pribadinya sendiri. Nah, itu bagaimana tips-tips untuk bisa anak itu bisa termotivasi untuk bisa menulis gitu, untuk bisa lebih semangat lagi untuk menulis seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah pernah ditanya belum? Kenapa dia tidak mau menulis? Mungkin bisa ditanyakan dulu kenapa, apa alasannya tidak mau menulis. Mungkin ada faktor yang menyebabkan anak tersebut malas untuk belajar menulis. Ya, izin share pengalaman. Oke, silahkan Mbak Alim. Kalau murid saya itu pernah ada yang tidak mau menulis dari kelas 1. Pada saat saya kelas 2 itu anaknya juga nggak mau menulis. Ternyata setelah saya telusuri di mungkin pendekatan lebih ke personalnya siswa, itu ternyata anaknya dari mulai kelas 1 itu tempatnya itu selalu di belakang. Tempatnya selalu di belakang. Nah itu ternyata dia itu anaknya nggak kelihatan gitu. Mungkin karena pengaruh matanya itu bermasalah, jadi ternyata itu setelah diperiksakan ke optik, ternyata anaknya itu kalau di belakang itu nggak bisa melihat, Pak. Jadinya setelah saya berkoordinasi dengan orang tua, kemudian saya periksakan ke optik, ternyata anak itu nggak mau nulis karena kesulitan melihat tulisan gurunya yang ada di papan tulis. Kemudian setelah diperiksakan, anak sudah bisa melihat yang jelas. Alhamdulillah berangsur-angsur sekarang anaknya itu mau menulis, Pak. Nah, mungkin perlu pendekatan personal ya. Pendekatan personal. Ditanya alasannya. Terima kasih.
Kalau di kasus anak saya itu saya taruh di depan, terus sudah saya taruh di depan gitu. Tapi memang saya nilai memang dari pribadinya seperti itu, memang perlu dimotivasi lagi, memang harus lebih bersabar untuk anak yang sama. Mungkin lebih memposisikan sebagai teman. Iya, betul. Pendekatan personal itu penting. Iya. Di kelas 1, 2, 3 itu teman bisa Bu Ina. Tapi kalau kelas atas itu kayaknya harus manajer. Hanya kalau ini kebetulan anak saya ini kan kelas 4, kelas tinggi. Oh iya. Oh, kelas tinggi ya? Iya, kelas tinggi. Tapi ya perlu juga sih yang pendekatan personalnya lebih intens. Mungkin seperti itu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin berbagi pengalaman. Jika tidak ada, akan saya tutup, nggih. Mengingat hari ini hari Jumat. Ya, ini mau Jumatan. Iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya yang telah berpartisipasi dalam diseminasi budaya positif yang saya adakan di ruang virtual ini. Apabila ada salah kata yang baik disengaja maupun yang tidak, saya ucapkan mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.